Merdeka, ya. 80 tahun sudah Indonesia merdeka. 80 tahun sudah kita meraga sukma dan seterusnya. Ya, sorry, kita tidak usah baca puisi habis. Kita bicara atau bincang-bincang bagaimana merefleksikan tentang hari kemerdekaan, khususnya ketika Jakarta masih kembali dipercaya untuk menyelenggarakan ya upacara bendera ya, dan tentu ini harus kita syukuri, kita maknai secara positif, konstruktif, dan jangan dipertentangkan dengan persoalan pelaksanaan ya upacara bendera di IKN Nusantara. Dimanapun kita melaksanakan upacara bendera, yang jelas adalah rohnya ya, bukan tempatnya. Dimanapun itu adalah wilayah Indonesia ya, mau dilaksanakan di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, di Ambon ya, di Papua atau dimanapun, semuanya sangat terbuka bisa dilakukan. Tapi kali ini ya, makna tentang upacara bendera di Jakarta dimaknai oleh salah seorang profesor yang tentu sudah sangat tersohor ya dalam konteks logika berpikir yang sengkuat belum merdeka ya. Kita akan lihat persoalan ini dan kita akan bahas. Besok, 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengadakan upacara 17-an, penaikan bendera maupun penurunan bendera, itu di ibu kota negara, di Jakarta. Ini adalah suatu keputusan yang baik. Mengapa? Karena ini berarti akan ada suatu kepastian mengenai bagaimana masa depan IKN tersebut. Mengapa? Karena kita tahu biaya pembangunan IKN tersebut itu sangat besar dan cukup lama, suatu hal yang impossible bisa dilakukan oleh sebuah republik yang anggaran pendapatan dan belanjanya negaranya itu, anggaran pendapatan dan belanja negaranya itu amat kecil. Kita juga tahu IKN dibuat undang-undangnya hanya dalam satu malam, seperti proyek atau dalam cerita 1001 malam. Dan mudah-mudahan nanti pemerintah bisa menetapkan bagaimana kalau ibu kota negara kembali ke Jakarta. Ya, kita Besok, tidak 17 Agustus. tahu ya, apa sebenarnya motivasi yang ada di belakang ya pikiran profesor kita, Bapak Profesor Ikrar Nusa Bakti, seorang profesor di bidang politik ya, yang saya tidak tahu apakah ini bicara sains politik atau bicara tentang hal pragmatisnya ya, sisi oportunitasnya ya, artinya bagaimana politik ini dipolitisir untuk maksud-maksud yang uh, ya, kita bicara tentang sharing profit ya, atau sharing kue dalam konteks berpolitik. Kita akan coba tanggapi ya apa yang profesor kita sampaikan ini dengan mengatakan bahwa uh, harapan beliau ibu kota negara itu pindah kembali atau tidak jadi di IKN tetapi kembali kepada Jakarta dengan argumentasi bahwa ya ibu kota Nusantara itu tidak didukung dengan daya dukung finansial yang cukup dan sebagainya. Kemudian undang-undangnya dirancang hanya dalam satu malam seperti kisah Roro Jonggrang yang mau dinikahi oleh Bandung Bondowoso dan harus memberikan ya candi 1000 candi atau apa itu dalam satu malam yang impossible ya, walaupun menggunakan jin-jin dan sebagainya. Menurut saya ini juga cerita yang tidak ada korelasinya sama sekali ya. Karena apa? Karena sebagai seorang guru besar, sekali lagi, profesor kita ini sebenarnya tahu benar sebenarnya kalau pakai ukuran pengetahuan atau ilmu pengetahuan politik, beliau tuh tahu persis bahwa memang Jakarta itu adalah sebuah ibu kota
yang tidak lagi representatif untuk memberikan kesejahteraan bagi penduduk Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta, karena daya dukung ya, ruang, daya dukung air, ya, daya dukung mobilitas dan seterusnya dengan multi daya dukung itu sudah tidak lagi memberikan dukungan, bahkan potensial terus-menerus menyumbang ya problem-problem sosial atau penyakit-penyakit perkotaan ya. Jadi kita tahu sepanjang sejarah bahwa pemindahan ibu kota itu sudah dirancang zaman Soekarno yang dulu ingin memindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya, kemudian zaman masa Orde Baru Pak Soeharto juga melakukan itu, dan pada masa Pak Susilo Bambang Yudhoyono memasukkan itu sebagai salah satu ya item untuk kebijakan pemindahan ibu kota. Dan pada zaman Pak Jokowi lah di tahun 2019 itulah ya kemudian direalisasikan ya. Nah, ini penting sekali. Kalau bicara tentang daya dukung finansial berbasis pada postur anggaran pendapatan belanja negara, kalau kita bandingkan dengan apa yang dicuri, dirampok dari kekayaan kita ini, bahkan dari APBN itu sendiri, yang jumlahnya kalau diakumulasi di total-total ya ribuan triliun hilang ya, yang seharusnya bisa dipakai mendanai ini. Jadi persoalannya bukan kita postur APBN-nya kecil, tetapi adanya perampok-perampok negara ini yang menggarong ya kekayaan negara. Inilah yang harus kemudian dalam konteks merdeka, 8 merdekanya Pak Prabowo adalah merdeka dari korupsi ya. Kalau kita sudah merdeka dari korupsi, kita punya sumber daya untuk melakukan pembangunan ya, infrastruktur dan sebagainya. Kalau cerita beliau tadi bahwa undang-undang IKN itu ya, undang nomor 3 ya kalau tidak salah, itu dibangun atau dibuat hanya dalam satu malam dengan korelasi cerita dengan Roro Jonggrang tadi. Menurut saya beliau ya sebagai guru besar harusnya punya data yang baik, disampaikan secara apa adanya, tidak perlu di bumbu-bumbui ya, di framing sedemikian rupa dalam rangka untuk memenuhi maksud tertentu agar publik percaya bahwa ada persoalan besar di balik persoalan IKN ini ya, ibu kota negara. Nah, kita mau lihat dulu datanya beliau ini, kita coba lihat. Benarkah bahwa keberadaan undang-undang IKN itu dibuat dalam satu malam? Mari kita lihat ya, dalam Undang-Undang Nomor 3 2022 ya. Kita lihat pada masa, saya pakai datanya bukan data saya ya, tapi data kompas.com ya, saya gunakan Kompas beberapa tahun yang lalu. Ya, kita lihat di sini ya, judulnya sorry, judulnya itu kalau kita lihat tadi agak jadi hilang ini teman-teman. Kita lihat, sorry tadi. Berdasarkan data, saya ketik ya, Undang-Undang IKN, dibuat satu malam. Satu malam, benar nggak ya? Nah, di sini kan kalau kita lihat ya dalam catatan yang tidak kelihatan, saya perbesar. Perjalanan Undang-Undang IKN itu ya itu selama 5 bulan, jadi bukan satu malam ya. 5 bulan ibu kota negara dari rancangan hingga resmi ditekan Jokowi. Jadi kalau info dari Profesor Ikrar ya yang mengatakan bahwa undang-undangnya ini ya lihat di situ ya dibuat satu malam, itu menurut saya adalah data yang tidak valid ya. Menurut saya ini mengerdilkan guru besarnya jadi guru kecil karena tidak berorientasi pada mengatakan fakta yang sebenarnya. Perjalanan 5 bulan undang ibu kota negara ya, kita baca ya. Presiden pada tanggal 15 Februari 2022 menekan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 itu ya, ditandatangani ya, dan kemudian beliau mengatakan dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan, kata Jokowi, dan seterusnya. Dan pada di tahun 2021 hal itu dieksekusi dalam konteks desain rancangan undang-undangnya dan terus menerus diproses ya. Kalau teman-teman baca itu ada banyak
peta jalan ya, roadmap dari hadirnya undang-undang itu. Jadi Prof. Ikrar Nusa Bakti, saya kira eh, perlu menjernihkan pikiran ya, katakanlah niatan ini sebenarnya adalah niatan yang tidak pas untuk seorang yang berpredikat guru besar ya. Banyak sekali hal-hal yang saya coba sampaikan dan kita berharap sebenarnya Profesor hadir dalam perdebatan tentang hal ini. Nah, di sini kita mau mengatakan ya, pemindahan ibu kota itu tidak bermaksud selain tadi saya katakan bagaimana menjadikan Indonesia itu jauh lebih baik lagi, menjadikan warga negara yang bermukim di Jakarta itu punya sebuah wilayah huni yang tidak harus diperhadapkan dengan problem kemacetan, ya penurunan tanah, ya ancaman banjir, ya dan ini yang merupakan sesuatu yang sudah kasat mata ya, sudah tidak bisa ditolak atau diabaikan. Jadi saya kira kita berharap bahwa di ini kita merdeka dalam konteks untuk mengagendakan atau menyampaikan pikiran-pikiran yang tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan yang sekali lagi hanya karena dendam atau kebencian ya, hanya karena sesuatu yang punya kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu dan sebagainya. Mari kita berpikir merdeka ya. Salah satu merdeka Pak Prabowo adalah merdeka dalam pendidikan, merdeka dalam beropini, tetapi merdeka di dalam menyampaikan kebenaran itu sendiri. Bukan partai politik.